Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Farezi. Saya dari Prodi Peternakan. Jadi di Zoom kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hemofilia. Sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu apa itu hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik menyebabkan tubuh pengidapnya tidak dapat menghentikan peredaran darah yang terjadi karena gangguan pembekuan darah. Penyakit ini bersifat genetik yang terjadi karena kromosom X yang diwariskan. Jadi bisa saja penyakit dari hemofilia ini atau kelainan yang bernama hemofilia ini keturunan dari ibu, karena faktor keturunan itu adalah sebagian besar dari ibu turun ke anaknya. Lalu tipe-tipe hemofilia itu ada 3. Yang pertama itu hemofilia ringan. Hemofilia ringan yaitu yang terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya berada di kisaran 5-40%. Yang kedua, ada hemofilia sedang. Jadi, ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya berada di kisaran 1-5%. Yang ketiga ialah hemofilia berat. Maksudnya, terjadi ketika kadar faktor pembekuan darah pada tubuh penderitanya kurang dari 1%. Terdapat 6 gejala hemofilia, di antaranya yaitu mimisan, pendarahan yang sulit berhenti, pendarahan pada gusi, pendarahan yang sulit berhenti setelah operasi, mudah mengalami mual, pendarahan pada sendi yang ditandai dengan nyeri dan bengkak pada siku dan lutut. Jadi dari ke-6 gejala hemofilia ini yaitu intinya ialah dengan yang siapapun pengidap penyakit hemofilia ini dia sangat sulit untuk menghentikan darahnya. Jadi semisal contohnya mimisan, pendarahan yang sulit berhenti pada luka ringan atau luka gores ataupun pada gusi setelah operasi, jadi itu darahnya terus-menerus keluar dan bisa saja berhenti tapi dengan waktu yang cukup lama dan dengan bantuan-bantuan seperti obat-obatan yang lain juga. Pencegahan dari hemofilia itu ada 3. Yang pertama, pada ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit hemofilia dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh ketika kehamilan memasuki trimester pertama. Jadi untuk ibu hamil disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum masa waktu yang lama, sebelum semisalnya di kisaran 3 bulan ke atas, karena itu agar dapat mengetahui anak yang dikandung oleh ibu itu beneran sehat, benar-benar sehat secara menyeluruh atau ada kelainan. Contohnya seperti hemofilia ini. Yang kedua, hindari kegiatan yang berat dan dapat mengakibatkan cedera. Karena hemofilia ini rentan terhadap suatu goresan, suatu benturan atau segala macamnya. Jadi sebisa mungkin hindari kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang berat itu contohnya mengangkat beban berat, memindahkan kursi atau segala macam, dan yang dapat mengakibatkan cedera. Karena jika sudah cedera, sudah terkena luka, walaupun itu ringan, itu akan berakibat sangat terasa bagi cedera. Itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebisa mungkin hindari kegiatan yang berat dan dapat mengakibatkan cedera.
karena itu dapat sangat fatal ya bagi yang penganut penyakit hemofilia ini. Yang terakhir adalah makan makanan yang bergizi. Ini sudah pasti ya, mau itu kita pengidap penyakit ataupun normal, ini pasti akan sangat yang pertama harus diperhatikan, karena makanan yang bergizi ini adalah sangat berpengaruh kepada kita dan kepada tubuh kita. Terlagi pula untuk pengidap suatu penyakit, contohnya hemofilia. Jadi dengan kita makan makanan yang bergizi, yang berhasil, yang mempunyai protein, yang punya karbohidrat atau dan segala macamnya, itu pasti akan berpengaruh. Yang itu emang tidak bisa menyembuhkan, tetapi bisa mencegah agar tidak lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Jadi makan makanan yang bergizi, jangan terlalu mengasal apa yang kita makan, dan itu akan sangat berpengaruh kepada kita. Dan itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.